Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang baik. Dan mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau memberikan ucapan syukur kita pagi hari ini. Biar di pagi hari ini Tuhan menyatakan hikmat-Nya buat setiap kita. Sebelum kita memulai aktivitas apapun itu, kita bersekutu terlebih dahulu, kita datang menyembah Allah kita yang hidup. Yang di dalamnya ada keselamatan. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Buat perkenanan Tuhan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami dalam kondisi yang baik, yang sehat. Tidak kurang suatu apapun. Semuanya karena Tuhan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu pagi hari ini. Ku sembah, ku naikkan syukurku bagi nama-Mu, oh Yesusku. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, kasih-Mu sempurna melingkupi setiap kami. Yesus, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu,
buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami naikkan syukur bagi-Mu, kami naikkan pujian bagi-Mu, Yesus. Oh Yesus Tuhan, tak tertandingi perbuatan ajaib. Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku.
Besar setiamu Tuhan atas setiap kami. Kami percaya mukjizat-Mu masih terjadi. Mukjizat-Mu nyata atas setiap kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami datang menyembah, kami datang memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini, buat perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, kami percaya mukjizat-Mu masih terjadi sampai saat ini. Hanya di dalam nama Yesus ada mukjizat, ada keselamatan. Tak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Sepanjang malam Engkau telah melindungi kami. Pagi ini Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, tuntunlah kami di setiap jalan kami agar kami melakukan kehendak-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi, shalom saudara.
Bagaimana kabarnya pagi ini? Saya percaya kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Biarlah ucapan syukur selalu ada di mulut kita dan di dalam hati kita. Baik, hari ini sebelum kita melanjutkan sebelum kita membaca firman Tuhan, saya percaya ya bahwa Mesbah syukur ini saya mendengarkan banyak kesaksian dari saudara-saudara yang diberkati dan ya merasakan ada perubahan hidup setelah mendengarkan firman Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan ya, dan juga kerinduan saya agar hidup kita semakin hari semakin diubahkan dan kita semakin berkenan pada Tuhan. Iya, kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ambil dari 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Ya, di sana firman Tuhan berkata, "Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi." Ayat 4, "Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng." Saudara, ya, di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-10 ini adalah ya berisi dari sikap Paulus, judul perikopnya ya. Sikap Paulus terhadap apa? Jadi pada zaman itu di Korintus ya ada sebagian kecil dari ya orang-orang yang menentang Paulus, yang mereka itu meragukan bahkan memprovokasi orang lain, mengatakan bahwa Rasul Paulus itu ya dia itu tidak punya otoritas apa-apa ya. Biasalah saudara, dalam pelayanan ada orang-orang yang akan memfitnah kita, ada orang yang senang ya di dalam hidup ini, bukan hanya di dunia pelayanan, di dunia setiap hari ada orang yang suka, ada yang tidak. Nah, orang-orang yang tidak suka ini sebagian mereka itu menebarkan fitnah kemana-mana, berkata bahwa nggak usah dengarlah Rasul Paulus itu, ngapain kalian dengar, dia itu pakai otoritas apa ya, mengajarkan mengini ya, dan mereka itu mempengaruhi jemaat di Korintus ini untuk tidak percaya pada firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Makanya di sini dikatakan sikap Paulus ya, dan biarlah ini juga menjadi sikap kita menghadapi orang-orang di sekeliling kita, menghadapi ya serangan-serangan iblis ya. Itu kan namanya serangan iblis saudara ya. Orang lagi enak-enak pelayanan, difitnah, dibilang oh itu dia itu bukan hamba Tuhan, dia itu gini. Nah, sikap Rasul Paulus itu bagaimana saudara? Jadi Rasul Paulus berkata, "Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi." Wow. Ya, kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ini penjabarannya luar biasa ini ya. Rasul Paulus bilang kita ini memang masih hidup di dunia, tapi perjuangan kita itu bukan secara duniawi. Saudara, saat ini kita semua masih ada di dunia dengan hiruk pikuk persoalan, dengan berbagai berita yang menakutkan, dengan berbagai goncangan di dunia ini. Tapi ingat satu hal yang lagi yang saya mau ingatkan, kita memang ada di dunia, tapi perjuangan kita bukan secara duniawi. Makanya hari-hari ini juga saya selalu berkata jangan takut ya. Jangan goyah imanmu. Kita hidup di dunia, diizinkan Tuhan mengalami segala goncangan dunia, diizinkan Tuhan mengalami pandemi ini, tapi jangan engkau berjuang secara duniawi. Artinya apa? Kita harus berbeda. Ketika orang dunia takut, kita tidak takut. Karena memang perjuangan kita bukan secara duniawi. Ya, kita semua adalah anak Tuhan, tetapi saudara berhak memilih bagaimana cara saudara berjuang. Ya, kalau saya anak Tuhan ya saya memilih berjuang secara dengan cara kerjanya Tuhan. Kalau saudara berkata saudara anak Tuhan, kita sama-sama hidup di dunia. Ada sebagian orang yang mengaku percaya Tuhan, mereka berjuang secara duniawi, mengikuti cara-cara dunia, mengikuti alur dunia, arus dunia ini. Tetapi Rasul Paulus menegaskan, kami memang masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kita boleh hidup di dunia, tapi cara hidup kita tidak boleh mengikuti dunia. Kita memang masih ada di dunia, tetapi cara perjuangan kita jangan duniawi.
Kalau orang dunia berbuat begini, maka kita tidak boleh. Kalau orang dunia difitnah, mereka memfitnah, maka kita nggak boleh. Kalau orang merugikan kita, maka kita jangan merugikan orang. Ya, itu cara perjuangan kita. Kalau memang hukum dunia dan hukum Tuhan itu berbeda. Ya, kalau orang dunia berkata kalau mau kaya tabung sebanyak-banyaknya, kalau orang anak Tuhan ya tabur, ya. Jadi kita ada di dunia tapi kita nggak berjuang secara duniawi, ya kata Rasul Paulus. Ayat yang keempat berkata, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya, Rasul Paulus berkata, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Ya, senjata yang dipakai Rasul Paulus, kita sebagai anak Tuhan, bukan senjata duniawi. Ya, tetapi kita punya senjata Allah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita untuk kita berjuang secara rohani di dalam cara-cara Allah itu. Ya, bukan senjata duniawi. Kalau orang dunia berusaha memperlengkapi dirinya dengan senjata-senjata duniawi dan mereka merasa aman, kita tidak seperti itu. Senjata kita adalah senjata rohani yang tidak terlihat oleh mata. Ya, tidak terlihat ya kasat mata, tetapi itu ada perlindungan Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan itu nyata bagi orang-orang yang percaya. Makanya saya mau bilang saudara, hari-hari ini kita bisa memilih takut atau beriman. Kita bisa memilih percaya atau tidak percaya. Kita bisa memilih kok. Hari ini engkau mau pilih bersukacita atau bersedih. Engkau memilih kalah atau menang, engkau bebas memilih, ya. Kita bebas memilih dengan cara apa? Jadi hari ini ya Rasul Paulus mengingatkan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Wow. Benteng apa yang kita mau runtuhkan? Bukan benteng Jakarta, bukan benteng kota mana. Yang kita mau runtuhkan adalah benteng-benteng musuh. Ya, apa benteng-benteng musuh yang sedang dibangun oleh iblis hari-hari ini, terutama benteng ketakutan. Kita semua orang-orang ya yang tidak sungguh-sungguh memakai senjata Allah, dia ditutupi dengan benteng ketakutan sehingga di mana-mana bayangannya itu cuma virus dan virus. Ya, sehingga kita tidak lagi bisa melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Ya, tapi Rasul Paulus mengingatkan kita hari ini, mari pakai kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kalau pagi hari engkau bangun, engkau sudah takut, aduh bagaimana nanti nasib saya, aduh bagaimana, perkatakan dalam nama Yesus. Ya, hari ini aku robohkan benteng ketakutan. Hari ini aku robohkan benteng sungut-sungut. Aku robohkan benteng-benteng yang iblis coba bangun dalam hidupku. Kekhawatiran aku tolak dalam nama Yesus. Kita punya kuasa, yaitu senjata rohani yang dapat meruntuhkan benteng-benteng musuh. Karena ingat firman Tuhan berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh di udara. Roh ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, ya sakit penyakit, virus, tolak di dalam nama Yesus. Saudara, ya ketika kita ini mau sungguh-sungguh berjuang ya dengan senjata ilahi, dengan senjata Allah, maka saya percaya saudara, ya Tuhan akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk bertindak dan melihat ya apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam hidup kita ketika kita ini mau sungguh-sungguh berjalan dengan cara kerjanya Tuhan, walaupun kita masih hidup di dunia tapi kita tidak berjuang secara duniawi. Dan senjata kita pun bukanlah senjata duniawi, tapi kita diberi senjata ilahi, diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk merobohkan, meruntuhkan benteng-benteng. Bagaimana caranya? Waktu engkau khawatir, naikkan pujian. Ketika engkau takut, naikkan pujian. Ya, katakan pada Tuhan, kami percaya. Katakan pada ketakutanmu, aku percaya.
Ya, mari pakai kuasa ilahi, kuasa Tuhan itu untuk meruntuhkan benteng. Jangan biarkan iblis membangun benteng di hidupmu hari-hari ini. Lawan dan kalahkan dia dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mari kita mau sama-sama merenungkan firman ini. Kita percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita berperang sendiri. Ya, kita diberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Karena itu kita mau berkata, kami percaya Tuhan, saat kami bersepakat dengan Engkau, aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidupku. Karena itu kami juga mau pakai segala kuasa yang Tuhan berikan untuk merubuhkan benteng-benteng musuh. Terima kasih Bapa. Dengan iman mari katakan di hadapan Tuhan bersama-sama. Yes Lord. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan lebih lagi katakan kami punya Tuhan, yes, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya kami diberikan kuasa. Senjata bukanlah senjata duniawi, tapi senjata ilahi untuk meruntuhkan benteng-benteng musuh. Kami tahu kami masih tinggal di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kami berjuang dengan cara rohani di dalam Tuhan. Perlengkapi setiap kami Bapa. Hari-hari ini peperangan kami semakin gentar, semakin gencar di depan kami. Tapi kami tidak gentar, kami tidak takut sebab Tuhan bersama dengan kami. Kami akan menghadapi setiap persoalan masalah di hidup kami, karena kami tahu dan percaya bahkan kekekalan Tuhan sediakan bagi kami. Hari ini kami robohkan setiap benteng-benteng kekhawatiran, benteng-benteng persoalan, benteng-benteng masalah dari hidup kami. Kami robohkan benteng-benteng ketakutan. Kami percaya Tuhan kami Tuhan yang besar. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang mengikuti Mezbah Syukur pagi ini. Berikan kepada mereka hati yang terus percaya pada Tuhan, tidak menyerah dengan keadaan tetapi berserah kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia dan anugerah-Mu atas hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang berjuang hari-hari ini. Biarlah mereka berjuang dengan cara rohani bukan cara duniawi. Kami mau takluk kepada firman Tuhan, tunduk kepada kehendak-Mu. Kalau di antara mereka hari-hari ini yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang terinfeksi COVID dijamah oleh Tuhan. Kami percaya roh Tuhan yang ada dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau yang sanggup memulihkan mereka yang hari-hari ini sedang ada masalah, kesulitan, ekonomi, hutang piutang, sakit penyakit. Tuhan jamah dan lawat. Kami terlalu percaya kami punya Tuhan yang besar yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang bekerja, baik di dalam rumah, di luar kota, dimanapun berada. Tuhan sertai, agar kami terus mengalami penyertaan Tuhan, dan apa yang kami lakukan boleh berhasil dan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat pagi saudara, shalom dan Tuhan memberkati.